Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang model pembelajaran problem-based learning. Perkenalkan, nama saya Farsha Kamai Putri dengan NIM akhir 125 dan teman-teman saya ada Zidna Malisa dengan NIM akhir 010, ada Rodi Octavia dengan NIM akhir 157, ada Amalia Utomo dengan NIM akhir 117, ada Eva Kusuma Cindy dengan NIM akhir 235, ada Aprilia Indrawati dengan NIM akhir 176. Berikut materi tentang problem-based learning yang akan disampaikan oleh teman-teman. Oke, pada bagian ini kita akan membahas tentang belajar interaktif. Belajar interaktif adalah metode pembelajaran yang menggunakan pendekatan yang melibatkan interaksi aktif antara pengajar dan peserta didik. Jadi, di sini anak tidak hanya duduk diam dan mendengarkan saja, tetapi benar-benar ikut terlibat dalam proses belajar. Artinya, pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tetapi lebih kepada bagaimana guru dan peserta didik saling berkomunikasi, saling bertanya, saling merespon, bahkan berdiskusi. Dengan metode ini diharapkan keterlibatan peserta didik meningkat karena ketika anak terlibat secara aktif, mereka tidak hanya menerima informasi tetapi juga memproses, memahami, dan mencoba mengaplikasikan materi tersebut. Misalnya dalam pembelajaran anak usia dini, guru tidak hanya menjelaskan tentang warna, tetapi mengajak anak menyebutkan warna benda di sekitar, mengelompokkan benda berdasarkan warna, atau bermain tebak warna. Dari situ, anak jadi lebih paham karena mereka mengalami langsung proses belajarnya. Berikutnya adalah tujuan dari PJPL. Tujuan Project Based Learning atau PJPL di PAUD adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna melalui kegiatan nyata yang dekat dengan kehidupan anak secara lebih rinci. Nah, tujuannya itu meliputi yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga rasa ingin tahu. Di sini anak itu diajak untuk bertanya, mencari tahu, mencoba, dan menemukan jawaban secara sederhana tapi sesuai tahap perkembangannya. Lalu yang kedua, melatih kemandirian dan juga tanggung jawab. Di sini anak itu belajar untuk menyelesaikan tugas mereka sampai tuntas, merawat alat, serta bertanggung jawab terhadap hasil karyanya. Lalu yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial emosional, di mana saat kerja kelompok, anak itu belajar untuk bekerja sama, berbagi, bergiliran, dan menghargai pendapat teman. Lalu yang keempat, meningkatkan kreativitas dan juga imajinasi. Anak bebas mengekspresi ide dalam bentuk karya atau gambar, kolase, bangunan, drama sederhana, dan proyek lainnya. Lalu yang kelima ada mengintegrasikan berbagai aspek perkembangan. Nah, PJPL di PAUD ini tidak hanya fokus pada satu aspek saja, tetapi juga menggabungkan nilai agama dan moral, bahasa, kognitif, fisik motorik, sosial emosional, dan juga seni. Lalu yang keenam, menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Proyek biasanya dekat dengan pengalaman anak, misalnya nih, proyek menanam sayur, makan sehat, atau alat komunikasi. Nah, sehingga anak itu dapat memahami manfaat belajar dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketujuh, menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, saat anak mempresentasikan hasil proyeknya, maka mereka itu bisa belajar untuk berani berbicara dan juga bisa bangga terhadap hasil karya mereka sendiri. Selanjutnya adalah manfaat dari PJPL. Manfaat dari PJPL ini dibagi berdasarkan aspek perkembangan anak. Yang pertama ada kognitif. Kognitif ini mengembangkan berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui pengalaman langsung saat merencanakan, pelaksanaan, hingga penyelesaian. Berbeda dengan pembelajaran konvensional di mana anak hanya menerima informasi secara pasif, PJPL mendorong anak untuk membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman autentik dan eksplorasi mandiri. Lalu selanjutnya ada sosial emosional. Pada aspek ini, PJPL melatih kerjasama, tanggung jawab, empati, serta meningkatkan rasa percaya diri melalui aktivitas kelompok. Dalam dinamika kelompok, seperti saat anak-anak PAUD berkolaborasi,
berkolaborasi dalam proyek, mereka belajar mengelola konflik, mendengarkan perspektif orang lain, dan merayakan pencapaian bersama, sehingga membangun empati dan keterampilan interpersonal yang esensial. Lalu selanjutnya ada bahasa. Pada aspek bahasa, dapat melatih meningkatkan kemampuan komunikasi, kosakata, dan keberanian menyampaikan ide melalui diskusi dan presentasi proyek. Anak usia dini tidak lagi terbatas pada pengulangan kata sederhana, melainkan terbiasa mengungkapkan ide, pengalaman, dan temuan mereka dengan struktur kalimat yang lebih kompleks. Hal ini menciptakan lingkungan otentik untuk praktik bahasa sehari-hari, meningkatkan kepercayaan diri berbicara di depan umum, pemahaman konteks, dan kemampuan mendengarkan aktif yang semuanya esensial untuk literasi awal. Akibatnya, PJBL menjadi strategi holistik yang mengintegrasikan pengembangan bahasa dengan pembelajaran bermakna, mempersiapkan anak untuk interaksi sosial yang lebih baik. Menurut Stripling dari SANI 2014, model Project Based Learning itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengarahkan siswa untuk menginvestigasi ide dan pertanyaan penting. Lalu yang kedua, merupakan proses inquiry. Yang ketiga, terkait dengan kebutuhan dan juga minat siswa. Yang keempat, berpusat pada siswa dengan membuat produk dan melakukan presentasi secara mandiri. Yang kelima, menggunakan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan mencari informasi untuk melakukan investigasi, menarik kesimpulan, dan juga menghasilkan produk. Lalu yang terakhir, terkait dengan permasalahan dan juga isu dunia nyata yang otentik. Dalam problem-based learning di PAUD, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi berperan sebagai pendamping dan pengarah proses berpikir anak. Yang pertama, ada guru sebagai perancang masalah pembelajaran. Jadi, guru itu harus merancang masalah yang dekat dengan kehidupan anak sehari-hari. Misalnya, ketika banyak anak yang membawa bekal tapi tidak ada yang mau makan sayur, guru itu bisa mengangkat masalah loh dari situ dengan bertanya kepada anak-anak, kenapa ya kita perlu makan sayur? Nah, dari situ anak kan bisa diajak berdiskusi berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Jadi, pembelajaran muncul dari situasi nyata, bukan sekedar teori. Yang kedua, guru sebagai fasilitator diskusi dan berpikir. Jadi, guru tidak langsung memberi jawaban benar atau salah, tetapi memberi pertanyaan lanjutan seperti, kalau kita tidak makan sayur, apa ya yang akan terjadi? Nah, anak mungkin menjawab sederhana seperti, kalau kita nggak makan sayur, kita nggak sehat Bu Guru, gitu. Atau, kalau nggak makan sayur kita tidak bisa tumbuh tinggi, begitu. Nah, di sini guru membantu memperjelas dan mengembangkan cara berpikir anak. Yang ketiga, ada guru sebagai pembimbing proses eksplorasi. Nah, misalnya saat membahas tanaman, guru itu mengajak anak menanam kacang hijau dan mengamati pertumbuhannya. Guru itu tidak hanya menjelaskan, tetapi mendampingi anak mengamati perubahan setiap hari. Yang keempat, guru sebagai motivator dan penguat kepercayaan diri. Nah, saat anak menyampaikan pendapat, meskipun masih sederhana, guru itu harus tetap menghargai dan memberi penguatan seperti, terima kasih ya sudah berani berbagi pendapat. Nah, hal ini tuh penting untuk membangun rasa percaya diri dalam diri anak. Dan yang terakhir ada guru sebagai pengamat dan penilai proses belajar. Jadi dalam problem based learning, guru itu menilai proses berpikir anak, kerjasama, dan partisipasi, jadi bukan hanya hasil akhirnya. Misalnya, anak yang awalnya pasif, itu mulai berani bertanya, sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Nah, jadi peran guru dalam PBL berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan anak untuk menemukan pemahaman mereka sendiri. Baik, di slide ini terdapat 5 tahapan sintaks problem-based learning. Yang pertama ada menghadirkan masalah atau orientasi masalah. Jadi di tahap pertama ini, guru mengenalkan masalah yang nyata atau yang bisa dilihat langsung oleh anak. Dan masalah tersebut juga harus sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka agar mudah untuk dipahami. Jadi seperti contoh, guru mengajak anak
ke sudut kelas dan menunjukkan ada tanaman yang layu. Lalu di situ daunnya terlihat lemas dan tanahnya kering. Dan guru dapat berkata, "Anak-anak, lihat tanaman kita. Kok daunnya turun seperti ini ya? Kira-kira kenapa bisa layu?" Lalu anak diminta untuk mengamati bentuk daun, warna daun, dan kondisi tanah. Jadi di tahap ini anak hanya mengamati dan mulai merasa penasaran. Yang kedua ada mengajak anak bertanya dan berdiskusi. Jadi setelah melihat masalah daun yang layu tadi, guru mengajak anak untuk berbicara tentang apa yang mereka lihat. Jadi anak harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dengan bahasa mereka sendiri dan guru di sini harus menghargai pendapat mereka. Misal guru bertanya, menurut kalian kenapa ya tanaman ini bisa layu? Di situ misal anak menjawab, karena tidak disiram Bu, atau karena tidak terkena matahari Bu. Nah di sini guru harus menanggapi pendapat mereka. Kayak, "Oh begitu ya? Jadi, menurut kalian karena tidak ada air?" Tuh. Nah semua pendapat anak-anak harus dihargai agar mereka tidak, merasa sedih atau kurang dihargai gitu. Yang ketiga ada mencari informasi atau mencoba dalam kurung eksplorasi. Jadi pada tahap ini, anak diajak mencoba untuk mencari solusi dari hasil diskusi tadi. Jadi anak juga harus belajar melalui pengalaman langsung. Misal, karena anak tadi menduga tanamannya layu karena kurang air, guru dapat mengajak anak untuk nyiram tanamannya bersama-sama. Misal jika anak tersebut menyebutnya kurang matahari atau kurang air, jadi tanamannya juga harus dipindahkan ke matahari dan dikasih air. Lalu di situ guru berkata, "Sekarang kita coba rawat tanamannya. Besok kita lihat hasilnya ya anak-anak." Tuh. Yang keempat ada menemukan dan menyampaikan hasil. Jadi setelah percobaan tadi, anak diajak untuk melihat kembali hasil dari tindakan mereka. Di sini anak mengamati perubahan yang terjadi dan dapat menceritakan apa yang mereka lihat tadi. Misal, keesokan harinya anak melihat tanaman tersebut dan daunnya sudah terlihat lebih segar seperti sebelumnya, bukan seperti sebelumnya. Dari situ guru bertanya, "Apa yang terjadi setelah kita siram kemarin?" Lalu anak menjawab, "Daunnya tidak lemas lagi, Bu." Nah, di situ guru juga harus membantu untuk menyimpulkannya. Oh, berarti tanaman kita butuh air dan matahari ya supaya sehat. Tuh. Nah, di sini anak kan sudah belajar ya memahami hubungan antara sebab dan akibat. Ya, yang terakhir, refleksi sederhana. Jadi di tahap terakhir ini, guru mengajak anak untuk mengingat kembali proses yang sudah dilakukan dan membantu anak memahami juga apa yang sudah dipelajari dan cara mengatasi masalah atau problem solving jika terjadi lagi. Seperti contoh, "Hari ini kita belajar apa ya?" Lalu anak menjawab, misal, "Tanaman harus disiram, Ibu," atau "Tanaman harus ditaruh di matahari, di bawah matahari," gitu. Lalu di sini guru dapat melanjutkan atau menyimpulkan, berarti kalau nanti ada tanaman yang layu lagi, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? Nah, di situ anak menjawab, disiram dan diberi matahari. Nah, dengan refleksi ini, anak kan sudah memahami ya bahwa setiap masalah itu bisa dicari solusinya dengan berpikir dan mencoba bersama-sama. 1. Orientasi peserta didik pada masalah. Dalam memperkenalkan permasalahan, guru menggunakan video atau gambar saat menggambarkan topik yang akan dibahas. Nomor 2, mengorganisir siswa saat pembelajaran, seperti membagi kelompok kecil saat memberikan tugas dan menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan.
Simulasi gejala Nomor alam 3, banjir. membantu investigasi mandiri dan kelompok. Dalam tahapan ini, guru dapat Banjir datang karena apa? Karena sampah di mana-mana. Aliran air tersumbat, air sungai meluap. Banjir datang karena apa? Karena sampah di mana-mana. Aliran air tersumbat, air sungai meluap. Banjir datang karena apa? Karena sampah di mana-mana. Nomor 3, membantu investigasi mandiri dan kelompok. Nomor 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah eksperimen dalam tahapan ini, guru dapat memberikan kegiatan berupa membuat karya poster, jangan membuat sampah sembarangan, atau membuat tempat sampah. Nomor 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam tahapan ini, guru dapat mengajak anak untuk mengingat kembali tentang kegiatan yang dilakukan serta mengajak anak untuk menyimpulkan tentang makna pembelajaran. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan tantangan PBL di PAUD. Kelebihan yang pertama yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna. Jadi, anak belajar melalui pengalaman langsung. Misalnya saat membahas masalah sampah di lingkungan sekolah, anak itu diajak memilah sampah secara langsung. Nah, ini kan membuat mereka lebih memahami dibanding hanya mendengar penjelasan dari guru. Yang kedua ada melatih berpikir kritis sejak dini. Jadi anak diajak mencari sebab dan akibat secara sederhana. Seperti mengapa ya tanaman layu jika tidak disiram. Terus yang ketiga ada mengembangkan kemampuan sosial. Nah, karena PBL sering dilakukan dalam tugas kelompok, anak itu jadi bisa belajar bekerja sama, berbagi tugas, dan menunggu giliran berbicara. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, anak itu merasa pendapatnya dihargai sehingga lebih berani berbicara di depan teman. Dan yang kelima, ada mengembangkan berbagai aspek perkembangan. Nah, jadi bahasa berkembang itu bisa melalui diskusi, kognitif melalui pemecahan masalah, perkembangan motorik melalui praktek, dan sosial emosional melalui kerja kelompok begitu. Terus tantangan PBL di PAUD itu yang pertama ada kemampuan berpikir anak masih terbatas. Karena kan di usia dini itu memang anak nggak bisa berpikir kritis kayak usia sudah menjelang kelas 3 SD atau seterusnya. Jadi, guru itu perlu menyederhanakan masalah agar sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Yang kedua, membutuhkan waktu lebih lama. Proses diskusi dan eksplorasi tidak bisa dilakukan secara cepat. Nah, sehingga membutuhkan perencanaan waktu yang baik. Yang ketiga, ada pengelolaan kelas lebih menantang. Nah, saat diskusi kelompok, kelas itu bisa menjadi lebih ramai sekali. Nah, sehingga guru perlu strategi untuk menjaga fokus anak itu tetap terjaga. Dan yang terakhir, membutuhkan kreativitas dan persiapan matang. Jadi, guru harus menyiapkan pertanyaan pemantik dan kegiatan yang menarik agar anak-anak semuanya itu tetap terlibat secara aktif, begitu. Kesimpulannya, problem-based learning ini adalah pembelajaran yang mengajak anak belajar melalui masalah nyata di sekitar mereka, seperti di PAUD. Problem-based learning atau masalah yang diberikan tentu harus sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti tanaman yang layu tadi, atau misal ada anak yang berebut mainan, kita harus bisa melerai dan memberi nasihat di kedua anak tersebut, tanpa ada salah satu yang merasa terpojokkan, agar anak tidak tambah nakal nantinya atau tambah menjadi-jadi perilakunya. Nah, melalui proses ini, anak
tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tapi mereka ikut berpikir, lalu berdiskusi, dan mencoba untuk menemukan solusi mereka sendiri. Nah, di sini problem based learning juga dapat membantu untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, seperti kemampuan berpikir atau kognitif, lalu berbicara dan menyampaikan pendapat atau bahasa mereka. Serta anak juga dapat bekerja sama dan mengelola emosi di sosial emosional. Nah, di sini guru juga berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan proses pembelajaran. Dengan demikian, problem based learning membuat pembelajaran lebih aktif, bermakna, dan menyenangkan bagi anak usia dini.